Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Agun Juanda, mahasiswa semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ar-Rahman. Insyaallah di kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait tentang pengenalan Ayatul Ahkam atau tafsir Ayatul Ahkam sebagai tugas evaluasi akhir semester mata kuliah tafsir Ayatul Ahkam. Baik, terkait tafsir Ayatul Ahkam ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, yaitu pembagian-pembagian dan pokok-pokok pemikiran atau bagaimana cara tafsir Ayatul Ahkam atau ayat-ayat itu bisa mengeluarkan hukum. Baik, pemikiran yang pertama, aturan dan ketentuan tafsir Ayatul Ahkam. Sebenarnya penafsiran Ayatul Ahkam, ayat-ayat tentang hukum, telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW menafsirkan ayat tersebut, entah itu dari Rasulullah langsung yang menyampaikan kepada para sahabat atau melalui pertanyaan-pertanyaan para sahabat terkait wahyu-wahyu yang turun pada saat itu. Sampai sepeninggalnya Rasulullah SAW, penafsiran-penafsiran itu dilanjutkan oleh penafsiran-penafsir terkait ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran, dilanjutkan oleh para sahabat dan dilanjutkan para tabi'in, dan sampai pada hari ini dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Selanjutnya, konseptualisasi penafsiran Ayatul Ahkam. Menurut Imam Az-Zarkashi, terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, ayat yang jelas kandungan hukumnya. Yang kedua, kandungan hukum dapat diketahui setelah melakukan istinbat. Nah, ini yang poin kedua ini yang terkadang banyak sekali melahirkan hukum-hukum, pecahan-pecahan hukum dari pokok ayat tersebut. Oke. Selanjutnya, kaidah-kaidah ilmu tafsir. Menurut Khalid Ibn Usman As-Sabat, aturan-aturan umum yang digunakan untuk mengantarkan kepada istinbat makna-makna Al-Quran dan pengetahuan tentang menerapkannya. Jadi ada aturan-aturan umum sebelum kita mampu mengeluarkan hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, kaidah yang paling utama yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, selaras dan merincikan relevan dan menguatkannya. Jadi ada Al-Quran, ayat Al-Quran ditafsirkan atau dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Nah, disebutkan secara umum di ayat tertentu dan dijelaskan secara dengan arti makna yang lain di ayat yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Bisa jadi ada yang bermakna sama, baik itu dari bahasa atau memang seluruhnya dari pembahasan tersebut. Selanjutnya, Al-Quran menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Nah, kaidah ini menafsirkan ayat Al-Quran dengan riwayat atau informasi penjelasan ayat langsung dari hadis. Tentunya dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai ayat-ayat ini. Jadi diambil hadisnya tentang Rasulullah yang secara langsung menerjemahkan atau menjelaskan
terkait dengan hukum-hukum ayat tersebut. Jadi ayat yang dalam Al-Quran ditafsirkan melalui hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Kaidah ini menjelaskan tentang informasi atau riwayat dari para sahabat tentang penjelasan suatu ayat. Jadi, nah dari para sahabat, nah ini para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Jadi selama Rasulullah, para sahabat berada bersama Rasulullah, nah dan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, nah sahabat mencoba menafsirkan dari apa yang telah diketahui dari Rasulullah. Nah, oke. Yang keempat dan yang terakhir adalah kaidah-kaidah tafsir ulama. Jadi ini sampai kepada zaman saat ini, maksud dari kaidah-kaidah ulama adalah berbagai aturan atau rambu-rambu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pendukung kaidah-kaidah asasi. Nah, kaidah-kaidah ulama ini terbagi menjadi 4, yaitu kaidah kebahasaan, kaidah usuliyah, kaidah ulumul Quran, dan kaidah ketauhidan. Adapun penerapan metode tafsir ayatul ahkam dari yang sudah ada pada saat ini terdapat 4 bagian, 4 metode. Yang pertama, metode tahlili, yaitu menjelaskan kandungan ayat dari Al-Quran dan dari seluruh aspeknya. Yang keempat, ijmali, metode ijmali, yaitu penafsiran ayat-ayat dalam Al-Quran dengan global, secara global. Yang ketiga yaitu muqarran. Nah, menafsirkan dengan metode muqarran, menafsirkan atau membandingkan dari meneliti pendapat-pendapat mufassir yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu metode maudhu'i, menghimpun ayat-ayat yang menyerupai maksud yang sama. Jadi ayat-ayat yang sama dikumpulkan, dan dicoba ditelaah berdasarkan judul yang sama. Ini maksudnya metode maudhu'i. Ya. Mungkin itu saja pengetahuan umum tentang ayatul ahkam. Pengetahuan umum tentang ayatul ahkam. Jadi cukup banyak aspek-aspek kaidah-kaidah yang harus dilalui oleh seorang mufassir. Nah, ini kaidah umumnya. Kita belum masuk sebagai bagaimana seorang mufassir, kualitas seorang mufassir sampai dia bisa apa saja pokok-pokok ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir sampai dia mampu bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.